Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Hikmah Alam. Apa kabar semua sahabat-sahabat yang beriman? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan dilimpahkan rizkinya serta dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apakah Nabi Adam mempunyai pusar? Manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah bapak dan nenek moyang semua manusia di seluruh dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah kalian terfitnah oleh syaitan, sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga." Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh permukaan tanah. Maka lahirlah anak Adam yang sesuai dengan asal tanahnya. Di antara mereka ada yang berkulit putih, hitam, dan perpaduan antara warna-warna tersebut. Di antara mereka ada yang bersifat lembut dan kasar, serta perpaduan antara keduanya. Serta di antara mereka ada yang baik dan ada yang jahat. Sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu mengabarkan kepada para malaikatnya bahwa dia akan menciptakan manusia di muka bumi. Mendengar ini, para malaikat bertanya kepada Allah tentang hikmah penciptaan manusia di muka bumi. Padahal para malaikat terus-menerus beribadah dengan memuji dan bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla tanpa henti dan tidak pernah berbuat durhaka kepadanya. Sementara manusia ada kemungkinan akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat bahwa dia lebih mengetahui tentang apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Lalu mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Perkataan para malaikat tentang kerusakan dan pertumpahan darah yang akan dilakukan manusia di muka bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Lalu, apakah Nabi Adam mempunyai pusar? Pertanyaan ini mungkin tampak konyol, akan tetapi kadang pertanyaan ini menjadikan kita berpikir lebih dalam tentang penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan tidak dilahirkan dari rahim seorang ibu. Lalu pertanyaannya, apakah Nabi Adam memiliki pusar? Dalam suatu kisah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menjelaskan bahwa Nabi Adam terbuat dari tanah kering seperti tembikar. Kemudian iblis datang ke hadapan Nabi Adam sewaktu Nabi Adam belum ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis tersebut memukul perut Nabi Adam sebab ingin mengetahui apakah isi perutnya itu berongga atau tidak. Pukulan iblis tersebut akhirnya berbekas menjadi pusar yang kita ketahui saat ini. Setelah mengetahui bahwa isi perut Nabi Adam ternyata berongga, iblis pun mencoba masuk ke dalamnya dan melihat semua anggota tubuh Adam, mulai dari lahir, batin, urat, kecuali hati. Hati adalah ciptaan Allah yang paling istimewa dan hanya Allah lah yang mampu mengetahuinya. Iblis tak akan bisa masuk ke dalam hati, sebab itulah hati disebut rumah Allah. Karena hanya Allah lah yang mengetahui isi dalam hati manusia. Sehingga atas perbuatan iblis itu, maka mengalir darah setan di sekujur tubuh manusia. Menurut riwayat, saat ruh hendak masuk ke dalam tubuh Nabi Adam, ruh tersebut sempat bertanya, bagaimana bisa ia masuk ke dalam tempat yang gelap gulita?
Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 3 kali mengutus ruh tersebut meski menolak, hingga akhirnya masuk dengan terpaksa. Setelah ruh memasuki tubuh Nabi Adam, ia berputar-putar dalam otaknya selama 100 tahun, hingga diturunkan kedua mata Adam sehingga bisa melihat. Adam pun melihat jasadnya yang terbuat dari tembikar dan menghirup udara segar serta bersin. Selanjutnya, ruh pun turun ke dalam lisan Nabi Adam dan mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Lalu Nabi Adam pun mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab, Yarhamuka rabbuka ya Adam. Itulah doa yang hingga sampai saat ini dilakukan oleh umat Islam ketika mengetahui orang bersin. Dalam surat Al-Anbiya ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Ruh yang berhasil menghidupkan jasad Nabi Adam, lalu Nabi Adam pun berdiri dan bisa bergerak. Maka itulah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna, di mana dengan izinnya bisa menghidupkan apapun yang mati dan sebaliknya. Itulah kekuasaan Allah yang tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pusar karena bekas pukulan dari iblis, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan apapun. Tidak ada yang mustahil baginya. Seperti ia menciptakan seorang Nabi Adam yang tanpa dilahirkan dari seorang ibu. Kekuasaannya tidak bisa dinalar oleh akal manusia dan tidak ada yang mustahil baginya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai apakah Nabi Adam mempunyai pusar. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Cukup sekian pembahasan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.